pergi ke ini kalau di Windows ini namanya Explore mungkin ya. Lalu open folder, lalu kita coba di dokumen, coba kita klik kanan lalu open terminal here, otomatis kita akan di directory dokumen. Coba kita cek pwd. Nah, home/kli/dokumen itu fungsi dari print working directory mungkin ya. WAMI ini adalah mengetahui user apa saja yang aktif dalam sistem kita. Nah, kebetulan di dalam sistem saya ini cuma satu user ya, karena lalu kita akan belajar tentang change directory. Change directory itu membuat kita berpindah ke dalam directory lain atau kembali ke directory sebelumnya. Dan coba kita clear dulu. Kita klik ls. ls ini adalah list yang ada di directory. Nah, kita kebetulan di directory home ya. Jadi list ini semua directory yang ada di home akan muncul di sini. Nah, kebetulan ada beberapa directory, ada desktop, download, pictures, dan lain-lain. Kita masuk ke dalam desktop mungkin ya, dengan cara cd lalu desktop. Lalu coba kita ls lagi. Ini sekarang kita belajar tentang list ya. List itu adalah file apa saja atau directory apa saja yang ada di dalam directory kita saat ini. Jadi di dalam directory kita saat ini, kalau kita ingin melihat file apa saja sih yang ada di directory ini, kita tinggal klik perintah ls, enter. Di desktop ini ada yang namanya nopal.txt atau ekstensi teks ya. Coba kita lihat di sini. Terus open folder, kita desktop. Nah, ternyata ada nopal.txt. Lalu kita clear dulu. Kita buat mkdir folder 1. Nah, ini sudah ada kan? Coba kita hapus ya, rmdir. Kalau menghapus menggunakan mkdir, dan untuk membuat folder menggunakan mkdir folder 1. Nah, otomatis terhapus. Kita buat lagi mkdir folder 1. Nah, di dalam folder ini kita akan membuat file. Untuk membuat file kita akan membuat touch nopal.txt ya. Coba txt. Nah, coba kita cek di sini dan desktop nopal.txt ls. Nah, folder 1 dan nopal.txt. Mungkin kita akan masukkan, kita membuat file di dalam folder 1 aja ya. Kita masuk dulu ke folder 1, cd folder 1. Nah, di sini baru kita buat file. Kita akan buat touch nopal.txt. Nah, coba kita ls. Nah, ada nopal.txt. Lalu kita akan mengisikan file tersebut oleh menggunakan echo ya. Masuk di dalam kita echo belajar misalkan dalam hacking 1 kan. Nah, kita buat tanda panah ke kanan 2 kali. Ini merujuk ke file mana kalimat ini dibuat. Kita buat nopal.txt yang ada di folder 1 ya. Oke. Nah, harusnya sudah ada. Coba kita cek manual. Nah, nah, sudah ada ya, artikel hacking 1. Mengecek di isi dari file menggunakan terminal, kita bisa menggunakan cat. Misalkan kita mau ngecek nopal.txt ya. Nah, artikel hacking. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tutorial kali ini, dan untuk mempersingkat waktu juga dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi teman saya. Materi saya yaitu pengolahan jaringan. Pertama kita masuk dulu ke Kali Linux-nya. Kemudian untuk mengolah jaringan supaya jaringan WiFi itu masuk ke Kali Linux, yaitu klik kanan di enable, terus kita klik ke edit connecting. Nah, kita tanda plus untuk menambahkan IP. Terus kita create. Terus kita ke menu IP v4 setting ya kan.
Nah, sebelum itu kita lihat dulu IP bawaan dari host dari WiFi kita ya nih ya. Sia-sia yaitu dengan IP-nya 92.168.109.131. Nah, terus kalau yang ini kita edit dulu, kita edit, terus kita ketik 168.109.113. Kalau yang ini kita bikin 135. Terus di netmasknya ini kita bikin 255 255 Nah, di gateway-nya ini baru kita masukin IP yang di WiFi sia-sia tadi, yaitu 168.109.131. Terus di edition DNS servernya kita kita bikin 88 sesuai dengan pin dari Google. Nah, 8 Nah, kemudian kita save. Nah, save. Setelah itu kita enable terus kita disable lagi. Nah, connect sudah. Nah, untuk mengecek apakah udah connect, kita masuk ke terminal. Nah, kita ping google.com, enter. Nah, ini udah connect ya jaringannya. Nah, kita bisa mengakses internet di sini. Kita buktikan apakah masih sudah connect belum. Kalau kita masuk ke Google ya. Nah, kita kasih foto ganteng misalnya. Nggak ngeremote nih, foto ganteng. Nah, akses ke internet, bisa akses internet. Mungkin itu saja yang sudah dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu perizinan direktori ya. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang perizinan itu. Yang pertama itu perizinan itu dibagi ya. Dia itu biasanya ada user, ada group, dan other. Dia itu diwakilkan dengan huruf seperti ini, ada R, W, X. Artinya itu R itu read, terus W itu untuk write, dan X itu untuk execute. Dia juga diwakilkan dengan angka, yaitu 421. Langsung saja pada di Kali Linux-nya. Di sini saya sudah membuat direktori, yaitu dengan nama saya sendiri, yaitu direktori Amir. Di dalam direktori Amir ini ada satu file, itu contoh. Terus kita lihat dulu permissionnya. Permissionnya itu di properties, terus permission. Nah, di semua ini dia masih bisa untuk diakses oleh siapapun, maupun oleh user sendiri, untuk grup maupun untuk others atau orang lain. Masih read and write. Kita bisa rubah dengan cara seperti tadi. Di terminal, kita lihat dulu ls-min-l. Nah, direktori Amir masih full ya aksesnya. Kita akan rubah, yaitu dengan cara pakai chmod. Misalnya
Misalnya usernya akan dibolehkan semua, berarti dia 7. Ditambah semua 4, 2, 1 berarti 7. Untuk grupnya kita read and write aja berarti 6. Terus untuk othernya kita hanya boleh read aja 4 berarti. Jadi 7, 6, 4. Coba ya. 7, 6, 4 terus spasi nama directory, lalu enter. Kita lihat lagi ls manual. Nah, dia akan berubah. Seperti itu aja sih tutorialnya. Sesuaikan aja dengan kemauan masing-masing. Kita lihat di sini langsung berubah. Nah, dia buat user atau ownernya, si pembuat file, dia bisa merubah dan menulis ulang. Untuk grupnya aja dia hanya bisa read and write, dan othernya hanya bisa melihat saja, tidak bisa merubah. Seperti itu, dipakai saja sesuai kebutuhan. Jadi cuma sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main proses Linux. Yang pertama, perintah top. Top adalah aplikasi di Linux yang dijalankan melalui terminal di Linux. Aplikasi ini digunakan untuk memanajemen proses Linux tanpa menggunakan GUI. Saat dieksekusi, aplikasi ini akan menampilkan daftar semua proses yang sedang berjalan dan setiap detik akan diperbarui. Proses yang ditampilkan pada perintah top adalah yang paling besar menggunakan sumber daya. Contohnya seperti ini. Aplikasi ini didesain tidak perlu menggunakan mouse, mungkin tujuannya memang digunakan untuk server. Beberapa keyboard shortcut yang dapat digunakan untuk navigasi yaitu H atau tanda tanya menampilkan jendela bantuan, F menghapus atau menambahkan field di layout, I menampilkan atau menghilangkan tampilan informasi beban rata-rata dan informasi uptime, M menampilkan atau menghasilkan tampilan informasi memori, P mengurutkan proses berdasarkan penggunaan CPU, Q menutup aplikasi atau jendela pada session saat itu. Speech digunakan untuk memperbarui tampilan atau merefresh tampilan dengan data terbaru tanpa menunggu waktu refresh. Saat menjalankan perintah top, dapat menggunakan beberapa opsi tampilan yang ingin ditampilkan, yaitu H atau Have Version digunakan untuk menampilkan user manual pengguna top dan menampilkan versi yang terinstall. Min H digunakan untuk menampilkan thread secara terpisah. Min S menjalankan top dengan mode secure. Min U digunakan untuk menampilkan proses pada user. Yang kedua, perintah PS. PS adalah aplikasi di Linux yang digunakan untuk menampilkan aktivitas proses yang berjalan pada sistem. Aplikasi ini dapat Anda gunakan untuk melakukan manajemen proses Linux. Tampilan hasilnya seperti ini. Ada beberapa opsi yang dapat Anda gunakan untuk menggunakan PS sebagai aplikasi monitoring proses. Min E digunakan untuk menampilkan semua proses. Min C digunakan untuk menyaring proses berdasarkan nama perintah. Min F digunakan untuk menampilkan semua informasi secara lengkap. Min R digunakan untuk menampilkan proses yang sedang berjalan. Min U digunakan untuk menampilkan proses pada user tertentu saja. Biasanya diikuti dengan menggunakan nama user yang ingin dilihat prosesnya. Min O digunakan untuk menampilkan proses yang menggunakan kata kunci tertentu saja. Min P digunakan untuk penampilan informasi proses berdasarkan proses ID atau PID. PID digunakan untuk menampilkan informasi proses berdasarkan parent process ID atau PPID. Mengkombinasikan atau antara satu opsi dengan opsi yang lain. Misal ketika ingin menampilkan proses dari user Nika hosted, jadi perintah yang digunakan SPS min F min U root. Seperti ini contohnya. Jika perintah di atas dieksekusi, maka hasil yang akan muncul seperti gambar di bawah ini. Atau jika ingin mengurutkan informasi berdasarkan pengguna CPU terbesar, dapat dilakukan dengan menggunakan perintah SPS AUX min short
sama dengan min PCPU plus PMEM. Hasil akan menjadi seperti ini. Hasil dari SPS AUX min short sama dengan PCPU plus PMEN dapat menyaring kolom mana saja yang ingin ditampilkan menggunakan perintah di bawah ini, yaitu PS min E min O pitch 6 PCPU PMEM com. Hasil yang ditampilkan seperti di bawah ini. Sedangkan jika melihat informasi proses secara keseluruhan biasanya menggunakan perintah PS min AUX. Informasi lengkap terkait dengan kegunaan fungsi PX dapat dilihat menggunakan perintah man PS. Saya di Desain Jaya dengan RPM 20430057 akan menjelaskan tentang manajemen user di Kali Linux. Pertama, ada untuk menambahkan user. Caranya adalah kita harus sudo dulu untuk masuk ke root dan memasukkan password. Nah, kemudian kita add user dan enter. Nah, maka selanjutnya akan membuat password. Kemudian ada ketik ulang password. Setelah itu kita bisa enter saja untuk defaultnya, nama serta informasi lainnya. Kemudian setelah selesai ketik Y. Nah, maka user telah berhasil ditambahkan. Kemudian untuk merubah password user, caranya yaitu passwd kemudian nama usernya, kan enter. Nah, di sini kita akan memasukkan password barunya, kemudian ketik ulang password barunya, maka password berhasil diubah. Kemudian yang terakhir ada menghapus user. Caranya ada del user, del user spasi nama usernya, kemudian enter, maka user berhasil dihapus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.